Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kevin balik lagi ke meja Kevin ya. Udah lama nggak pakai mejanya Elizabeth. Dan terkait itu semua, kita akan membahas hal yang berkaitan dari batin seseorang. Tema tentang batin seseorang ini sepertinya menjadi tema yang dinanti-nantikan oleh sahabat kebahagiaan. Berkaitan itu semua, kita akan cek energinya dia. Sesuatu hal yang mungkin sulit sekali dilepaskan, dan sahabat kebahagiaan seperti terikat sebuah hubungan yang mungkin terkadang membuat kamu bahagia, membuat kamu nyaman, namun terkadang membuat kamu menderita, tersiksa, namun terkadang memunculkan sebuah rindu. Kita akan cek bersama-sama batinnya yang mungkin terikat oleh sahabat kebahagiaan. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Oke, ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya sahabat kebahagiaan. Kevin harapkan sahabat kebahagiaan semua adalah orang-orang yang bijaksana. Kita akan cek untuk energinya dia. Bayangkan dia, sebut nama dia dalam hati kalian, dan kemudian rasakan tentang perasaan cinta kamu kepada dia, perasaan rindu, suka, benci, semuanya yang ada dalam diri kamu. Kita akan cek untuk energinya dia. Ini adalah energinya dia, terhubung kepada sahabat kebahagiaan sang pemilik cinta. Bagaimana tentang batinnya kepada sahabat kebahagiaan? Oke. Yang pertama ada kartu Knight of Wands. Sahabat kebahagiaan sudah hafal ya, kalau kartu court card atau kartu kerajaan mengindikasi tentang energinya dia yang terus berjalan untuk selalu mengikuti kemanapun kamu pergi. Wands di dalam kartu tarot memiliki makna tentang gairah. Orang ini sejatinya masih memiliki gairah atau minat kepada sahabat kebahagiaan. Ngejalin hubungan bersama dia seperti kejar-kejaran. Ada kalanya sahabat kebahagiaan ngejar dia, dan ada kalanya dia ngejar kamu. Masih ada rasa penasaran di dalam diri dia. Batinnya dia masih ingin selalu memiliki kamu dan pengen banget ngejalanin hari-harinya sama sahabat kebahagiaan. Seorang kesatria membawa tongkat mengindikasi tentang rasa percaya diri dia. Ketika dia ngejalin sama hubungan sama sahabat kebahagiaan, dia bangga. Dia rasa bangga bahwa aku sudah miliki kamu, aku sudah punya kamu di sini, aku bangga tentang diri kamu. Namun perlu diingat, bangga secara vibrasi, level vibrasi energi emosional, bangga ini berada di level force ya sahabat kebahagiaan, bukan berada di level power. Rasa bangga terhadap diri sahabat kebahagiaan ini terkadang membuat diri dia itu seperti merendahkan kamu, atau mungkin juga seperti egonya itu tinggi banget sehingga melupakan tentang apa yang kamu mau, karena dia terlalu bangga kepada diri dia sendiri, terlalu bangga pada hubungan ini, dan terlalu bangga sama kamu. Kita belajar dari vibrasi energi emosional. Ketika kita bangga kepada sesuatu hal, tentunya kita harus ingat bahwa terkadang perasaan bangga inilah yang membuat hubungan seseorang ini menjadi tidak nyaman, karena merasa terintimidasi, dan kemudian selalu menunjukkan kata aku. Ngejalin hubungan jangan selalu menunjukkan kata aku di situ. Alangkah baiknya menjadi pendengar sejati. Itu adalah hal yang terbaik. Pendengar sejati kepada pasangan. Di lain sisi, orang ini mungkin terkadang tidak pernah mendengarkan apa yang kamu utarakan, apa yang kamu rasakan. Dia kurang bisa mendengarkan di situ. Namun dia memiliki semangat untuk selalu ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan.
campur aduk. Istilahnya adalah hubungan kamu dengan dia tuh nano-nano rasanya ya sobat kebahagiaan. Inilah adalah sebuah emosional ya. Emosional perasaan. Campur aduk, ada suka ada duka, tapi dia akan selalu mengejar kamu. Kartu yang pertama adalah Kesatria Tongkat, Knight of Wands, mengindikasi bahwa dia akan selalu ngejar kamu. Dan bagi dia, ketika dia sudah memegang tongkatnya di sini, dia memegang tongkatnya di sini dan menggunakan kuda, artinya dia sudah megang kamu. Dan dia akan terus ngejar-ngejar kamu kemanapun kamu pergi. Sahabat kebahagiaan yang mencoba untuk melepaskan diri dia, batin kamu mungkin juga akan merasakan tersiksa. Kenapa aku tiba-tiba ingat dia? Kenapa dia seolah-olah narik aku padahal aku sudah berusaha untuk lepas dari orang ini? Namun di lain sisi, untuk sahabat kebahagiaan yang hubungannya terkoneksi secara baik dengan diri dia, sahabat kebahagiaan akan ngerasain bahwa dia selalu mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Inilah adalah energinya dia yang sesungguhnya. Oke, kartu yang pertama adalah The Magician. Kartu yang kedua The Magician. Meskipun gambarnya imut ya, gambarnya anime, di kartu The Magician di sini memiliki indikasi ya sahabat kebahagiaan bahwa kamu dengan dia itu selalu menciptakan sebuah hubungan yang tak terduga. Dia adalah orang yang bisa membuat kamu terkadang terhipnotis untuk mengagumi dia. Terkadang membuat sahabat kebahagiaan itu kayak ngerasa bahwa di lain waktu ketika mungkin terjadi sebuah perdebatan atau mungkin juga tidak ada sebuah perdebatan, sahabat kebahagiaan seolah-olah terhipnotis dan selalu ingat dia. Karena vibrasi orang ini memang selalu menciptakan gairah-gairah yang membuat sahabat kebahagiaan kepancing sama orang ini. Batin kamu memang sudah terikat, yang terkadang menciptakan sebuah keajaiban dalam hubungan ini. Tak disangka-sangka banyak sekali momen-momen yang kalian ciptakan, terutama dari ranah komunikasi, terutama dari ranah kehidupan kamu sama dia. Kevin melihat di kartu Energy The Magician, orang ini sejatinya pengen banget ngejalin hubungan dengan kamu penuh dengan keintiman dan juga komunikasi. Terhubung satu sama lainnya. Memori kisah perjalanannya dia sama sahabat kebahagiaan ini memang cukup panjang ya. Kalau memorinya cukup panjang, sudah dipastikan dia untuk melepas kamu akan sulit. Karena dia ngerasa bahwa kamu adalah bagian kisah yang sangat berarti di dalam hidupnya dia. Ketika memiliki sahabat kebahagiaan, orang ini penuh banyak ide. Penuh ide yang membuat diri dia itu selalu berwarna. Menjadikan komunikasi kamu dengan dia adalah komunikasi yang berkualitas. The Magician dipengaruhi oleh planet Merkurius yang mengindikasi tentang komunikasi kamu dengan dia sangat berkualitas. Tidak mudah untuk melepaskan hubungan semacam ini karena dia masih membutuhkan kamu. Di lain sisi, untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin merasa bahwa ingin menyudahi hubungan ini, namun dia meminta bahwa kita cukup bersahabat saja. Merkurius membawakan tentang persahabatan. Ada energi Gemini di sini yang membawakan tentang persahabatan. Kamu dengan dia, meskipun mungkin hubungannya sudah tidak lagi sama seperti dulu, tapi kalian masih terkoneksi sebagai sahabat atau sebagai teman. Dan orang ini sebenarnya juga masih menghormati sahabat kebahagiaan. Secara energi, The Magician ini selalu menciptakan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus. Namun di lain sisi juga, The Magician di sini juga memiliki energi negatif bahwa sebagian dari sahabat kebahagiaan mungkin ada yang terpengaruh sama ranah-ranah black magic yang dia ciptakan. Tapi ini presentasinya yang Kevin lihat hanya sedikit saja yang dipengaruhi oleh black magic. Kenapa? Karena di kartu Knight of Wands ini energinya positif dan energi negatif di The Magician yang sifatnya adalah black magic, entah itu kamu di pelet atau sama siapa, sama dia. Ini presentasinya sekitar 20% dari penonton Kevin. Jadi 20% ini ada yang dipengaruhi oleh black magic sama orang ini. Tapi mudah-mudahan untuk sahabat kebahagiaan masih ada sisi kontrol diri dan kalian masih ada sisi kesadaran sehingga tidak akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya adalah black magic. Di channel YouTube-nya Kevin selalu memberikan sisi logik kepada kalian semua. Kenapa?
Ketika kalian menonton tayangan YouTube Tarot, disisipi tentang hal yang logik yang sifatnya adalah kesadaran, sahabat kebahagiaan akan mudah sekali menyadari tentang bentuk cinta yang kalian miliki. Ranah black magic akan masuk ke dalam diri seseorang ketika dia sulit untuk membedakan tentang kebenaran, tidak bisa membedakan tentang mana kehidupan nyata, mana yang tidak. Ketika seseorang menciptakan pikiran logiknya, maka dia akan terlindung dari pengaruh-pengaruh negatif, terutama black magic. Ini dari segi pikiran. Kalau orang-orang logik itu jarang dan susah terkena black magic, dan juga diimbangi dengan nilai spiritual. Oke, nyambung untuk energi selanjutnya. Ada kartu Nine of Swords. Oke, sahabat kebahagiaan. Nine of Swords itu sebenarnya adalah ketakutan ya. Ketakutan yang dia ciptakan. Batinnya memang terikat oleh sahabat kebahagiaan. Ketakutan terbesarnya adalah dia kehilangan jejak kamu. Orang ini sejatinya memang kehilangan. Jika memang kehilangan jejak kamu, dia akan merasa hidupnya itu menderita. Hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak tenang. Kenapa? Dia terlalu bangga sama kamu, yang terkadang egonya tinggi, yang selalu ngatur kamu ini itu. Ini adalah bentuk bahwa dirinya dia sebenarnya tidak mau kehilangan kamu. Makanya terlalu banyak hal-hal yang mesti sahabat kebahagiaan turutin dari diri dia. Seperti halnya ketika kita menyukai sebuah benda atau perhiasan yang kita sukai, maka kita akan optimis untuk menjaga benda tersebut agar tidak hilang atau dipinjam sama orang lain. Karena merasa takut kalau dipinjam sama orang lain hilang. Nah, ini sama seperti diri dia. Diri dia merasa memiliki kamu. Merasa memiliki kamu. Karena apa? Dia merasa takut jika suatu saat kehilangan kamu akan membuat diri dia menderita. Yang terkadang sifatnya dia terlalu posesif sama sahabat kebahagiaan. Cinta memang terkadang menyiksa. Penuh dengan ego yang tidak bisa dikontrol. Seperti orang ini. Tapi di lain sisi, dalam batinnya dia yang paling dalam adalah dia takut kehilangan sahabat kebahagiaan. Oke, ternyata benar ya, ada kartu Ace of Swords. Ini kartunya yang berelemen udara itu muncul. Udara. Berkaitan dari pemahamannya dia tentang sisi batinnya dia. Dia sebenarnya paham dan tahu bahwa hubungan-hubungan yang memberatkan seperti ini yang mungkin terkadang membuat kamu tertekan, dia sebenarnya tahu. Aku memang terkadang terlalu berlebihan kepada kamu. Namun aku tidak mau melepaskan kamu. Walaupun hubungan kita terkadang naik turun, terkadang putus nyambung, tapi aku akan selalu terkoneksi dengan kamu dan aku berusaha untuk berkomunikasi dengan kamu. Apapun caranya, dia mencoba untuk mendalami kamu. Dia mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan kamu, walaupun dari jarak jauh sekalipun. Dan Ace of Swords, energi terkuatnya adalah dia memiliki keinginan untuk bisa berhasil bersama sahabat kebahagiaan. Namun dia tidak mau ada daya saing. Jika hubungan ini adalah hubungan yang melibatkan cinta bersegi-segi, dia nggak mau ada daya saing di sini. Ace of Swords juga menyimbolkan tentang sebuah tekad. Dia punya tekad, dia punya keinginan agar bisa ngejalin hubungan bersama sahabat kebahagiaan seharmonis mungkin. Oke, wow, kartu yang paling kanan ini lebih indah lagi sahabat kebahagiaan. Batinnya memang terikat oleh kamu. Dia punya tekad yang kuat dan dia memang tak mau melepaskan kamu. Karena dia tahu rasanya bahagia dengan sahabat kebahagiaan itu sangat berkesan bagi diri dia. Three of Cups ini adalah simbol dari selebrasi, simbol dari pencapaian, simbol dari sukacita. Dia merasakan sukacita yang sangat indah ketika hubungan kamu dengan dia tidak ada sebuah masalah yang memberatkan. Orang ini sejatinya adalah orang yang baik, mau berbagi kepada sahabat kebahagiaan. Orang ini sejatinya memiliki energi ketulusan yang positif juga kepada sahabat kebahagiaan.
Namun terkadang masalah-masalah yang kalian lalui paling banyak itu ada di sisi egonya dia yang tidak bisa dikontrol. Kenapa dia bisa seperti ini? Kenapa dia terkadang berkesan egois kepada sahabat kebahagiaan? Nanti Kevin akan bahas untuk energi pembacaan berikutnya ya sahabat kebahagiaan, karena Kevin melihat tentang sisi lain dari diri dia yang sebenarnya dia tuh baik. Dia tuh sebenarnya bisa berbaiki sama kamu. Namun ada sisi lain dari diri dia yang berkaitan dari ego. Dan nanti di pembacaan berikutnya akan Kevin bedah tentang sisi inner child-nya dia. Oke, untuk energi selanjutnya kita akan cek tuh kan sahabat kebahagiaan, kartu sebelah kiri itu kartunya itu court card lagi, dan kartunya berkaitan dengan cinta. Knight of Cup. Oke, Knight of Cup di dalam kartu tarot memiliki energi tentang sebuah perjalanan. Knight of Cup di dalam kartu tarot memiliki energi tentang orang ini merasa bahwa hubungan aku dan kamu adalah hubungan jangka panjang yang memiliki sebuah peluang untuk bisa selalu bersama. Simbolnya ada seorang kesatria, laki dan perempuannya di sini adalah seorang kesatria. Artinya kamu dengan dia sama-sama berjuang untuk bisa menemukan kebahagiaan bersama. Cinta kalian penuh dengan warna, cinta kalian penuh dengan lika-liku sebuah kehidupan. Tapi dia merasa yakin bahwa batinku dan batinmu sama. Kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Balik di kartu Three of Cup. Wow, ini sih sudah perasaan yang sudah terkoneksi, dan paling banyak ini adalah hubungan-hubungan yang kamu memiliki kesan tersendiri terhadap orang ini. Ini kartunya Ace of Cup dan di sini ada Ace of Sword. Dia selalu ngerasain kamu. Dia selalu mengutamakan perasaannya tentang diri sahabat kebahagiaan. Yang terkadang dia tidak bisa mengendalikan gejolak emosionalnya, sehingga memunculkan sisi liarnya dia, sisi yang tak terduga dari diri dia, yaitu egonya dia. Namun Kevin melihat di kartu Ace of Cup bahwa sejatinya kamu adalah cinta pertamanya dia. Meskipun dia sudah ngejalin hubungan dengan banyak orang, tapi bagi dia, kamu adalah cinta pertamanya. Sahabat kebahagiaan, ini bacaannya hampir sama di bacaan Kevin yang kemarin, bahwa energi orang ini adalah orang yang sama. Sahabat kebahagiaan, orang ini adalah orang yang memiliki energi bahwa hanya satu kali seumur hidup dia bisa jatuh cinta sehebat ini. Dan ini adalah dia. Dan sahabat kebahagiaan adalah orangnya. Dia jatuh cinta satu kali seumur hidup. Walaupun dia mengalami peristiwa dia ngejalin hubungan dengan siapapun, tapi dia gak pernah ngerasain sebahagia ini dan sesemangat ini. Kenapa semangat? Kenapa ngerasa bahwa dia perlu mempertahankan kamu? Dua kartu kesatria muncul di sebelah kiri. Artinya orang ini ngerasa bahwa kamu adalah cinta pertamanya, meskipun dia pernah ngejalin hubungan dengan siapapun, tapi tidak ada perasaan sespesial ini. Ace of Cup ini adalah simbol dari meluapnya perasaan emosional yang sangat besar. Makanya Kevin sebutkan bahwa vibrasi energi emosional perasaannya dia itu beraneka ragam. Ada cinta, ada benci, ada rindu, ada bahagia, ada marah, semuanya itu ada. Satu komplit sama sahabat kebahagiaan. Dan ini adalah energinya dia bahwa dia bisa mengekspresikan segala perasaannya kepada sahabat kebahagiaan. Lain halnya ya sahabat kebahagiaan, jika kita berteman dengan teman kita tidak akan pernah menunjukkan sisi perasaannya kita. Ya mungkin kita sama dia hanya menganggap teman, hanya datar-datar saja. Kita nggak pernah dan jarang menunjukkan rasa cinta kita sama teman kita, atau mengungkapkan rasa cinta kita kepada teman kita, rasa marah kita, rasa bangga, rasa damai sama teman kita, rasa takut sama teman kita. Perasaan emosional itu jarang kita tunjukkan, tapi kepada orang ini semuanya ada. Dan dia ngerasain itu sama sahabat kebahagiaan. Artinya dia sudah terbuka
tentang sisi emosionalnya kepada sahabat kebahagiaan. Wow, The Hangman-nya ini keluar lagi, sahabat kebahagiaan. Kemarin Kevin buka kartu, The Hangman keluar, dan di sini The Hangman keluar. Artinya ini adalah orang yang sama yang kemarin kita bahas, dan di kartu The Hangman di sini adalah dia perasaannya tidak akan berubah sedikit pun kepada sahabat kebahagiaan, meskipun terjadi sebuah permasalahan-permasalahan hidup kepada sahabat kebahagiaan, tapi perasaannya dia tidak berubah secuil pun. Dia masih menyimpan perasaan emosional kepada sahabat kebahagiaan. Dan The Hangman di sini adalah simbol dari pengorbanan. Dia rela berkorban dan dia rela ditinggalkan oleh sahabat kebahagiaan asal sahabat kebahagiaan bahagia dengan pilihan kamu, meskipun dia tersiksa. Tapi sejatinya dari pikiran bawah sadarnya dia yang paling dalam, aku ingin berjuang bersama-sama dengan kamu. Wow. Puncak energinya ini ada di sini nih, sahabat kebahagiaan. Kita bertemu di kartu Knight of Wands, dan di sebelah kanannya adalah King of Wands, mengindikasi bahwa gairahnya dia kepada sahabat kebahagiaan itu ada, akan selalu ada. Gairah itu adalah minat ya, sahabat kebahagiaan. Gairah itu adalah bagaimana dia itu mengejar kamu, dan bagaimana dia itu masih penasaran dengan sahabat kebahagiaan. Orang ini masih ada energi penasaran sama sahabat kebahagiaan, dan sahabat kebahagiaan adalah orang yang sangat berpengaruh terhadap hidupnya. Makanya dia tidak mau melepaskan kamu. Kamu adalah candu bagi diri dia. Kamu selalu menyuguhkan banyak hal yang membuat diri dia merasa puas dan bangga sama kamu. Oke, dia masih punya gairah dan minat sama sahabat kebahagiaan ya. Dan kita akan cek untuk energi selanjutnya. Tuh kan, ini kartunya kenapa ya? Kok ngikutin banget ya? Padahal Kevin jarang pakai kartu ini loh. Kartunya di sini King of Coin, ini ada kartu King of Wands. Fiksi sahabat kebahagiaan, sebenarnya dia itu gak mau kehilangan kamu, meskipun dia rela berkorban bahwa ya, yang penting kamu bahagia dengan siapapun, gak masalah. Yang penting kamu bahagia di sana. Tapi sejatinya dia ngerasa kehilangan banget kalau misalnya kamu bahagia dengan orang lain. Dan di energi kartu King of Coin di sini adalah tentang simbol kesetiaannya dia. Makanya Kevin sebutkan bahwa ini adalah orang yang sama, yang ngerasa bahwa dia hanya satu kali jatuh cinta seumur hidup. Dan di sini King of Coin mengindikasi bahwa dia punya sisi kesetiaan itu. King of Coin adalah entitas seseorang yang memiliki energi kesetiaan, karena di sini ada energi fisik. Dan sebenarnya orang ini bisa dipercaya, namun kestabilannya dia dari segi ego tidak bisa dipegang, karena orang ini mudah sekali berubah-ubah. Kenapa dia berubah seperti ini? Karena dia terlalu bangga dan ngerasa milikin sahabat kebahagiaan. Makanya yang namanya ngejalin sebuah hubungan, kita itu sebenarnya perlu sebuah ruang untuk kita kembali ke diri kita masing-masing. Misalkan nih, kamu sama dia ini adalah couple, pasangan. Ketika kalian bersama di situ, ya udah kalian nikmati. Tapi di lain sisi kalian harus kembali ke ruangan kalian. Dan dia juga. Teorinya adalah seperti kalian jatuh cinta atau ngejalin sebuah hubungan seperti menggenggam pasir. Semakin digenggam pasir itu akan semakin jatuh dari celah-celah jari kita. Makanya di sini saat kebahagiaan, kita belajar dari pengalaman cinta ini. Ketika ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu merasa memiliki. Sebenarnya kita bukanlah entitas yang dimiliki orang lain. Kita adalah pemilik diri kita sendiri. Ketika kita merasa dimiliki sama orang lain, sebenarnya kita adalah orang yang tersiksa, dicandukan oleh kasih sayang dari orang lain. Namun kita melupakan bahwa sejatinya kita adalah jiwa yang bebas. Kalau kita terikat oleh seseorang, kita merasa dimiliki oleh seseorang, katakan bahwa ya, secara fisik aku memang dimiliki kamu sebagai hubungan berkomitmen, dan aku akan percaya bahwa aku tidak ada orang lain dan aku hanya milik kamu. Namun aku juga punya kepemilikan terhadap diriku,
dan aku bisa melakukan apapun yang aku mau yang membuat hatiku senang. Dan di sini King of Coin-nya, sahabat kebahagiaan, dia ngerasa milikin kamu. King-nya ada 2 loh. King itu kan penguasa. Oke, ternyata benar. The Chariot. Ini The Chariot, ini Knight of Cup dan Knight of Wand. The Chariot itu juga tentang sebuah perjalanan. Kemarin kartunya The Chariot itu muncul dan di sini muncul lagi. Berkaitan hubungan kamu dengan dia masih panjang. Masih ada yang harus dilalui. Tidak semudah itu untuk meninggalkan atau berpaling dari hubungan semacam ini. Karena sejatinya kalian masih ada koneksi. Hubungan kalian belum berakhir. Walaupun berakhir, akan selalu ada komunikasi. Dan batinnya dia tidak akan pernah bisa melepas sahabat kebahagiaan. Wow, kartu S-nya keluar lagi nih. Ini S of Coin. Kalian bisa lihat ya simbolnya. Yang kawaii di sini ya. Ini simbolnya ada seseorang yang memeluk pentacle atau koin, mengindikasi bahwa ya dia memang merasa memiliki kamu. Makanya dia tidak mau melepaskan apa yang menjadi miliknya. Batinnya dia sudah mengklaim bahwa kamu adalah orang yang aku miliki. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu Seven of Wands, sahabat kebahagiaan. Seven of Wands ini tentang bagaimana dia mempertahankan diri kamu ya. Meskipun terjadi sebuah permasalahan berat antara hubungan kamu dengan diri dia, tapi dia mengklaim bahwa aku akan selalu memiliki kamu kemanapun kamu pergi. Dan bahkan yang Kevin lihat di sini ya, sahabat kebahagiaan, dia akan kembali kapanpun sesuka hati dia. Ada kartu Eight of Coin. Hubungan ini bagi diri dia adalah hubungan yang sangat menguntungkan. Ketika dia merasa hubungannya menguntungkan, maka dia tidak akan mau mendapatkan sebuah kerugian dari kehilangan sahabat kebahagiaan. Dan di kartu bottom of deck-nya adalah, tuh kan, benar kan, Kevin udah feeling sih. Ini adalah ikatan cinta yang terikat secara emosional. The Moon itu adalah simbol dari emosional. The Moon itu adalah simbol dari perasaan yang terhubung secara fisik. Dan The Moon ini juga memiliki entitas bahwa dirinya dia secara energi sama kamu memiliki jenis cinta secara spiritual yang terkadang koneksi kamu dengan dia bisa terhubung secara batiniah. Artinya kamu dengan dia masih ada PR yang panjang ya, ngejalin hubungannya tidak semudah itu untuk putus atau mengakhiri. Dia akan selalu menghantui kemanapun sahabat kebahagiaan berada. The Moon sifatnya adalah malam hari. Malam hari identik dengan ketakutan. Dia akan selalu menghantui kamu ketika sahabat kebahagiaan mungkin memiliki sebuah kesalahan, atau mungkin juga dia ketika memiliki sebuah kesalahan sama sahabat kebahagiaan selalu memikirkan orang ini. Artinya apa? Kamu dengan dia masih terhubung secara batin. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa yang hadir di pembacaan kita kali ini ya. Yang pertama di sini ada kartu The Moon. The Moon ini masuk ke energinya Pisces. Lalu kita bertemu di kartu Eight of Coin. Eight of Coin ini masuk ke energinya Virgo. Ada Leo di kartu Seven of Wands. Ada kartu Ace of Coin. Ini adalah semua zodiak elemen tanah, Taurus, Virgo, dan juga Capricorn. The Chariot miliknya Cancer. Lalu kita bertemu di kartu King of Cup miliknya Pisces. Ada kartu King of Wands miliknya Sagittarius. The Hangman adalah Aries hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu Ace of Cup. Ini adalah semua zodiak elemen air ya. Elemen air itu ada di Pisces, ada di Cancer, dan juga ada di Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu Knight of Cup. Sepertinya zodiak-zodiak yang berelemen air ini banyak banget yang bersinggungan, terutama dari segi emosional ya. Peran utama paling banyak itu adalah si Pisces ya, sahabat kebahagiaan. Selanjutnya kita bertemu di kartu Knight of Wands. Untuk energi kartu Knight of Wands ini adalah zodiak yang berelemen api. Kevin melihat bahwa keseriusannya dia ini akan selalu ada ya, sahabat kebahagiaan. Dia adalah Sagittarius. The Magician masuk ke energinya Gemini. Ada kartu Nine of Swords ini juga sama, Gemini juga. Ada kartu ini Nine of Swords ya. Nine of Swords ini Gemini. Ace of Swords ini adalah semua zodiak elemen udara.
Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Lalu yang terakhir di sini ada kartu Three of Cup masuk ke energinya Cancer. Tapi peran utamanya ini adalah Pisces. Pisces paling banyak nih di sini. Dan kita akan cek untuk inisial nama. Untuk inisial nama, inisial namanya adalah ada huruf H untuk hotel, ada huruf L untuk Luna, ada huruf B untuk Bravo, lalu selanjutnya di sini ada huruf K untuk Kevin, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf Y untuk Yama, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf Q untuk Queen, lalu di sini ada huruf N untuk Nano, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf C untuk Charlie, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf E untuk Eropa, dan yang terakhir di sini ada huruf G untuk Gamma. Ini beberapa inisial nama yang hadir untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye bye, matai masyo.